Halo teman-teman, Assalamualaikum. Melanjutkan yang kemarin tentang ESA 609 dari Vlog, teman-teman tentunya sudah mendapatkan gambaran apa saja yang kita dapatkan nantinya ketika pertama kali beli ESA 609 dari Vlog Biomedical. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan ESA. Kita akan belajar tentang fungsi-fungsi tombol atau bagian yang ada di ESA serta basic pengoperasiannya. Tapi sebelum itu, yang belum cuci tangan silakan cuci tangan, yang belum makan silakan makan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama menata niat kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita aktivitaskan, senantiasa dapat membawa kebaikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Di sini kita akan mencoba mengoperasikan ESA tanpa menggunakan DOT atau Device Under Test. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah memasang kabel power pada ESA. Kemudian pasang ujung kabel power satunya menuju stop kontak. Sebagai catatan, di sini saya pasang kabel powernya pada polaritas normal. Jadi ketika saya memasang seperti ini menunjukkan bahwa saya memasang ESA ini pada sumber tegangan dengan polaritas normal. Setelah kita masuk ke halaman awal ESA pada layar, kita dihadapkan 3 pilihan standar, kemudian kita pilih salah satunya, dimana untuk sekarang kita pilih yang kedua, yaitu yang tengah-tengah, dengan menekan tombol F3. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol V. Di layar akan tertampilkan informasi tentang mains voltage, yaitu tegangan utama yang berarti tegangan PLN. Dimana di sini ditunjukkan bahwa polarity yang digunakan adalah normal, kemudian outnya itu close. Maksud dari out close itu maksudnya adalah pembumian atau grounding itu tertutup. Jadi sumber tegangan itu menggunakan grounding. Kalau seandainya nggak menggunakan grounding itu akan open, jadi bukan close. Kita lihat di layar itu ada beberapa informasi, di mana ada informasi left to neutral, maksudnya itu kabel pasa ke netral. Kemudian ada left to earth, itu kabel pasa ke kabel pembumian. Kemudian ada neutral to earth, maksudnya kabel netral ke pembumian. Dimana untuk kabel pasa ke kabel netral itu tegangannya 252 volt. Kemudian untuk kabel pasa ke kabel pembumian atau grounding itu 241,1 volt. Kemudian kabel netral ke pembumian atau grounding itu sebesar 10,9 volt. Jadi kita simpulkan di sini bahwa sumber tegangan yang kita pakai atau sumber PLN yang kita gunakan itu ada groundingnya. Tetapi di sini kita nggak bisa melihat informasi berapa besar atau berapa ohm atau berapa resistansinya untuk pembumian atau groundingnya. Kemudian selanjutnya saya mencoba menyalakan ESA dengan menggunakan sumber tegangan polaritas terbalik atau reverse dengan merubah posisi dari steker ke stop kontaknya. Pada layar awal kita akan disuguhkan tentang keterangan yaitu fault detected, ada kegagalan fungsi, di mana di situ menunjukkan polarity reverse, yaitu ada polaritas yang terbalik. Jadi di sini kita tahu tadi yang sebelumnya saya memasang pada sumber tegangan yang polaritasnya normal itu nggak ada keterangan seperti ini. Kemudian saya kondisikan polaritas dari sumber tegangan menjadi reverse atau terbalik, hasilnya seperti ini. Kalau sebelumnya kita mengoperasikan ESA dengan menggunakan sumber tegangan yang bergrounding, sekarang kita akan mengoperasikan ESA dengan sumber tegangan tanpa menggunakan grounding. Untuk posisi steker saya pasang di polaritas normal. Pada halaman awal kita ditampilkan informasi tentang fault detected, ada kegagalan fungsi yaitu open out. Ini maksudnya adalah pembumian atau grounding itu dalam keadaan open atau terbuka, yang artinya di sini tidak ada grounding. Kita tekan standar, kemudian kita pilih V untuk menampilkan informasi tegangan sumbernya. Kita dapatkan informasi di sini di mana left to netralnya, fase netralnya itu 240,9 volt, kemudian left to earth-nya, fase ke pembumian atau ke grounding itu sebesar 120,
Kemudian untuk neutral to earth-nya atau neutral ke grounding itu sebesar 120,9 volt. Dan untuk polaritasnya dalam keadaan normal, kemudian untuk informasi earth-nya dalam keadaan open. Kalau kita lihat sebelumnya, earth-nya itu dalam keadaan close karena kita menggunakan sumber tegangan yang bergrounding. Tapi berbeda dengan sekarang di mana informasi untuk earth-nya itu open karena kita menggunakan sumber tegangan yang tidak ada grounding. Kemudian kita balik stekernya untuk dikondisikan agar ESA mendapatkan sumber tegangan dengan polaritas reverse. Masih sama, pada halaman awal kita diberikan informasi tentang fault detected, di mana kondisi groundingnya terbuka. Kita tekan tombol V untuk menampilkan informasi tegangan sumber. Kita lihat di sini untuk polaritas tetap normal. Ketika kita merubah posisi steker pada stop kontak, entah di bagian polaritas normal atau polaritas reverse, kita dapatkan informasi di situ tidak ada efek polaritas. Jadi polaritas dianggap normal. Selanjutnya kita akan belajar fungsi tombol atau bagian-bagian yang ada pada ESA 609. Di mana pada ESA terdapat layar monokrom yang cukup lebar, di mana layar ini fungsinya untuk menampilkan semua informasi yang didapatkan oleh ESA. Kemudian ada dua input jack untuk probe, ada warna merah dan ada warna hitam. Kemudian kita diberi 3 buah tombol untuk navigasi dan pemilihan menu, yaitu F1, F2, dan F3. Selanjutnya kita diberi 5 buah tombol lagi, di mana 5 buah tombol ini digunakan untuk memilih beberapa fitur yang ada pada ESA. Yang pertama adalah tombol ohm, di mana tombol ini kita pilih saat kita akan melakukan pengukuran resistansi pada kabel grounding, atau di sini disebut dengan protective earth resistance. Selanjutnya ada tombol mikroampere. Tombol ini kita pilih saat kita akan melakukan pengukuran kebocoran arus pada alat. Di mana kebocoran arus pada alat di sini ada 2, yaitu ada kebocoran arus pada casing, kemudian ada kebocoran arus pada kabel grounding. Untuk menu awal di pemilihan mikroampere ini, kita akan ditampilkan pengukuran touch current atau pengukuran kebocoran arus pada casing. Kemudian dengan menekan tombol F2 akan merubah posisi pengukuran pada kebocoran arus di kabel pembumian, atau di sini disebut outlet current. Selanjutnya ada tombol ampere, di mana tombol ini kita pilih saat kita akan melakukan pengukuran arus total pada device under test atau DUT. Kemudian untuk tombol V sudah kita ketahui sebelumnya. Fungsi tombol ini adalah untuk menampilkan mains voltage atau tegangan sumber, tegangan utama yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah tombol point to point, di mana tombol point to point ini kita gunakan saat kita akan melakukan pengukuran pada titik tertentu. Mode point to point ini mirip seperti multimeter, di mana kita menggunakan 2 probe, yaitu probe hitam dan probe merah. Pada point to point ini kita akan ditampilkan 2 informasi pengukuran. Yang pertama itu pengukuran point to point untuk kebocoran arus, kemudian yang kedua itu point to point untuk resistansi. Selanjutnya kita diberikan 2 buah saklar, di mana saklar yang pertama itu digunakan untuk merubah polaritas sumber tegangan pada DUT. Kita disediakan 3 kondisi, yaitu polaritas dalam keadaan off, kemudian polaritas dalam keadaan reverse, kemudian polaritas dalam keadaan normal. Kemudian untuk saklar yang kedua itu digunakan untuk pengkondisian kabel netral, di mana pengkondisian kabel netral itu ada kondisi open dan kondisi close. Untuk semua tombol dan saklar tadi, hanya tombol V yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran tanpa DUT. Selain tombol V, maka pengukuran yang dilakukan harus menggunakan DUT atau Device Under Test. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang informasi ESA pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.